Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, karena hari ini saya membuatnya jam berapa ini? Jam 5 kurang. Jadi saya ucapkan selamat pagi. Semoga teman-teman bisa beribadah di bulan Ramadan ini dengan sempurna ya. Jangan lupa khataman Qur'annya, jangan lupa perilaku yang baiknya, karena setiap amalan di bulan Ramadan ini teman-teman itu dilipat gandakan. Jadi teman-teman sebisa mungkin berusaha mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Nah, kita langsung aja, kita kali ini akan membahas materi terakhir dari kelas 1, yaitu tentang gerak harmonik sederhana atau yang disingkat dengan GHS. Oke teman-teman, sebelum saya memulainya materinya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like. Oke, kita langsung aja ke materi pertama, yaitu tentang gerak harmonik ya, sederhana atau yang disingkat dengan GHS gitu ya. Jadi teman-teman, kalau saya ditanya tentang GHS ini ya, gerak harmonik sederhana ini adalah gerakan bolak-balik teman-teman. Bolak-balik. Nah, bolak-balik contohnya apa ya? Bandul ya. Bandul itu kan gerakannya kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan gitu ya, yang tanpa henti. Nah, itu termasuk dari gerakan GHS. Nah, maksudnya bolak-balik itu apa? Di unsur bolak-balik ini teman-teman, dia harus memiliki syarat yang utama, yaitu mempunyai gaya pemulih. Atau yang disingkat dengan FP ya. FP, gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini teman-teman cenderung berlawanan. Gaya pemulih ini ya, FP ini itu berlawanan dengan apa? Dengan perpindahan ya, jarak atau perpindahan. Berlawanan dengan perpindahan gitu aja. Perpindahan. Sehingga tidak meragukan bahwa nilai gaya pemulih yaitu FP itu cenderung negatif teman-teman. Negatif karena apa? Karena dia juga berlawanan dengan perpindahan kan ya. Kita buat garis dulu biar oke. Kita langsung ke persamaan aja. Bagaimana sih persamaan dari GHS itu ya? Persamaan GHS gitu ya, GHS. Jadi persamaan GHS ini ada 3 ya. Yang pertama posisi, terus kecepatan dan percepatan. Kita bahas dulu yang posisi. Saya pakai spidol lain coba. Kita pakai yang posisi ya. Jadi posisi atau simpangan ya. Ini posisi itu biasanya simbolnya X, simpangan itu biasanya simbolnya Y. Sama, saya pakai simpangan. Jadi secara sederhana persamaan dari simpangan itu teman-teman, Y sama dengan A sin omega T ya. Ini persamaannya. Saya buat lingkaran dulu. Sin omega T. Apa itu Y? Y itu simpangan ya. Y itu sama dengan simpangan. Ya. A itu sama dengan amplitudo. Oke. Sedangkan omega itu ini bacanya omega ya, simbolnya W tapi dibaca omega. Omega itu
kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Kemudian T. T itu waktu ya. Waktu. Oke. Oke, teman-teman. Jadi dari persamaan ini teman-teman, yang cenderung bisa berubah menjadi rumus lain itu ya omega. Saya tulis di sini ya, omega. Omega. Sini omega atau W. Gini. Nah, omega ini bisa berubah rumusnya teman-teman. Pertama, omega bisa menjadi 2pi dikali frekuensi atau ya R gitu, atau omega itu bisa menjadi 2pi per periode. Ini sudah saya bahas di gerak melingkar, di materi gerak melingkar. Jadi teman-teman yang enggak kurang paham di ininya, silahkan dibuka gerak melingkarnya. F di sini itu frekuensi ya teman-teman, sedangkan T di sini nih periode. T di sini periode, F di sini frekuensi. Oke. Jadi nanti rumusnya bisa berubah-ubah teman-teman. Secara kompleks ya, secara kompleks itu simpangan gitu ya. Secara kompleks simpangan itu mempunyai persamaan panjangnya sama teman-teman. Gini, Y ya, saya pakai Y, bukan posisi. Simpangan Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX gitu ya. Nah, ini rumus lainnya atau persamaan lainnya ya, persamaan kompleksnya gitu ya, bisa kita bilang kompleksnya. Sedangkan Y itu simpangan, A itu amplitudo. Saya ambil amplitudo di sini. Amplitudo. Amplitudo ini teman-teman bisa bernilai dia positif apabila arah mula-mulanya ke atas. A bisa bernilai negatif apabila arahnya ke bawah. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu simpangan maksimum. Berarti apa? Simpangan max gitu ya. Max atau singkat A sama dengan Y max. Ya, Y max. Kita buat contohnya saja, kita buat diagramnya saja ya, biar lebih mudah teman-temannya. Oke, kita buat gini. Nah, kita buat yang satu warna ini. Nah, coba yang dimaksud dengan amplitudo itu teman-teman, ini amplitudo ini ya, ini adalah simpangan maksimum. Nah, di sini ini A. Dari sini ke sini. Jika ini kan arahnya ke sumbu Y positif ya, arahnya sumbu Y positif, maka nilai A-nya positif. Tetapi kalau arahnya ke sumbu Y negatif, contohnya sini. Nah, yang warna merah ini teman-teman, maka ini amplitudonya bernilai negatif. Kenapa? Karena awalannya berada di bawah, ke bawah ini. Ke bawah. Jadi kalau dia ke bawah nilainya adalah negatif A, tapi kalau dia ke atas positif A. Oke ya, paham ya? Oke. Sin omega T, omega tidak perlu kita bahas, tetapi teman-teman ya ini menjadi sudut fase. Ini namanya sudut fase. Oke. Itu namanya sudut fase. Jadi kalau ditanya sudut fase ya omega T plus minus KX. Sekarang kita bahas K-nya dulu. K. Nah, nanti kita buat contoh soal lah ya. K. Kelihatan ya. K itu namanya konstata pegas teman-teman. Konstata pegas.
Konstata pegas. Konstata pegas. Nah, K ini sendiri, wah enggak kelihatan nih. Oke, cukup kelihatan. Nah, K ini sendiri teman-teman mempunyai formula K sama dengan 2 pi per lambda. Oke, saya buat garis dulu. Jadi yang warna merah ini teman-teman tuh wajib tahu gitu ya, wajib tahu. Kalau rumus saya lingkari warna merah itu wajib tahu. Nah, di mana lambda itu sama dengan ini namanya lambda ya, dibaca panjang gelombang, ini namanya ini ya, panjang gelombang gitu ya. Nah, kita lihat dulu seperti apa sih panjang gelombang itu. Jadi panjang gelombang itu kalau ini gelombangnya gitu ya, gelombangnya kita lihat, gelombangnya seperti ini. Nah, satu lambda itu artinya satu perut ditambah satu lembah. Nah, kalau begitu lambda itu dari sini ke sini satu perut, ini namanya perut ya. Ini namanya perut ya. Saya singkat P. Ini namanya lembah. Ini namanya P, gitu ya. Jadi yang dimaksud satu lambda itu ya dari sini ke sini, teman-teman. Coba. Ini dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini. Itu namanya satu lambda. Nah, kalau setengah lambda berarti ya setengahnya cuma ada ini doang. Gini doang. Nah, ini setengah lambda. Nah, kalau seperempat lambda ya gini doang, seperempat lambda. Seperempat lambda. Jadi ini hitungannya berapa lambda ini? Ada perut ada 2, ada lembah 1. Berarti 1 lambda setengah. Berarti 1 setengah lambda. Yang ini setengah lambda, yang ini seperempat lambda. Saya beri keterangan aja. Ini namanya setengah lambda, ini namanya seperempat lambda. Oke ya. Nah, paham ya sampai sini teman-teman? Jadi kenapa di sini ada plus minusnya nih? Nih, di sini ada plus minus gitu ya. Kenapa ada plus minus? Jadi tanda plus minus di sini, plus minus Kx gitu ya. Tandanya tanda plus minus Kx ini dia bertanda negatif apabila arah gerakannya ke kanan, arah rambat gitu ya, rambat ke kanan. Contoh, ini gelombangnya, ini gelombang. Nah, jadi arah rambatnya ke kanan, jadi gini. Nah, coba arah rambat gelombangnya kan ke sana ya teman-teman. Maka ini tandanya negatif Kx gitu. Ini maka kita pakai formula negatif Kx gitu ya. Kalau arah rambatnya ke kiri, balikannya. Arah rambatnya ke kiri, tandanya arah rambat ke kiri. Arah rambat ke kiri ya seperti ini. Berarti ini apa? Positif Kx. Positif itu jarang ditulis teman-teman. Oke, paham ya? Semoga paham. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita langsung ke soal saja ya. Kita ke contoh soal, example. Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya. Example. Coba contoh soalnya gini. Perhatikan gelombang berikut gitu ya. Gelombang berikut.
Ini gambar gelombangnya. Ya. Gambar gelombangnya berapa ini? Udah cukup gitu aja. Gelombang-gelombangnya ini di sini 5 gitu ya. Di sini 5, di sini 2, 4, 6, 8. Ini maksudnya setiap titik gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ini maksudnya 2 itu di sini, 4 itu di sini, 6 itu di sini, 8 itu di sini, oke? Jadi punya fase 2 gitu ya. Ini pertanyaannya. Jika benda bergetar dengan frekuensi 5 Hz gitu ya. Tentukan persamaan gelombangnya. Persamaan gelombang gitu ya, Del. Oke, teman-teman, saya garis dulu biar enak. Oke. Yang ditanya adalah persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombang yang paling kompleks itu ini kan, yang kita bahas tadi. Y sama dengan plus minus amplitudo sin omega t plus minus kx ya. Sekarang kita tanya dulu, amplitudonya berapa? Amplitudo tuh yang di sini kan, yang searah sumbu Y ini kan. Berarti amplitudonya 5. Berarti Y sama dengan positif atau negatif, teman-teman. Karena dia ke atas, maka dia positif 5. Tapi tidak ditulis ya. Nah, sin saya tulisin. Omega, karena yang di sini yang diketahui adalah frekuensi, ini saya coret. Ini adalah frekuensi ya. Frekuensi, maka di sini berubah, teman-teman. Berubah menjadi omeganya 2pi dikali frekuensi yang tadi, yang lembar sebelumnya, dikali T. Nah, dia arahnya ke kiri atau ke kanan nih arah rambatannya? Arah rambatannya ke kanan. Kalau ke kanan negatif. K berubah jadi apa, teman-teman? K berubah menjadi 2pi per lambda dikali X. Oke, paham ya sampai sini? Sudah selesai? Belum. Maka kita masukkan angkanya 5 sin 2pi tetap 2pi, frekuensinya berubah menjadi 5 ya, dikali T dikurang 2pi. Ini lambdanya berapa, teman-teman, dari persamaan? 2, 4, 6, 8. Masih ingat? 1 lambda itu sama dengan 1 perut ditambah 1 lembah. 1 perut berarti ini tambah 1 lembah berarti ini. Berarti 4 ya. Berarti lambdanya 4. Lambdanya per 4 gitu ya, dikali X. Nah, baru kita coret yang bisa dicoret, kita coret dulu. Ini dapat 2. Maka persamaannya menjadi 5 sin 2 dikali 5 10 ya, 10 pi dikali T min 1/2 pi kali X ya. Seandainya ini tidak ada di jawaban gitu ya, tidak ada jawaban pilihan gandanya, maka Y sama dengan 5 sin. Pi-nya saya keluarin, teman-teman. Jadi gini. Pi dalam kurung 10T min setengah X. Ya, mungkin ini ada jawabannya di pilihan ganda. Itu contoh soalnya. Nah, sekarang bagaimana dengan persamaan dari kecepatan? Tadi kan posisi atau simpangan. Sekarang persamaan kecepatan. Oke. Persamaan kecepatan.
Masih ingat simbol kecepatan teman-teman? Apa? Ya, kecepatan itu simbolnya V, bukan F ya. Saya tuh kadang-kadang sering terbalik teman-teman. Ya, V bukan F. Nah, untuk mencari V ini sebenarnya atau kecepatan ini teman-teman menggunakan istilah namanya itu turunan. Kalau teman-teman belum tahu tentang turunan, silahkan lihat video-video saya yang matematika, itu banyak tentang membahas turunan. Ini simbol turunan ya, dy per dt. dy per dt. Ini namanya turunan nih teman-teman. Ini diferensial, bahasa kerennya itu. Turunan itu. So, saya tulis ya, saya tulis turunan gitu ya. Turunan. Jadi langsung aja biar efektif waktunya. Kecepatan sama dengan D, dalam kurung Y-nya kita ganti yang persamaan sederhana. Persamaan sederhananya itu tadi yang A sin omega T ya, omega T. Ini yang paling sederhana kan. Kalau yang kompleks itu ada min Kx ya, min Kx per dt. Karena di bawah ini adalah T, maka yang diturunkan yang punya variabel T. Contoh langsung aja. A tidak punya variabel T, maka tetap A. Ya, yang punya omega T. Omega T diturunkan mendapatkan omega. Sin diturunkan jadi cos. Omega T-nya tetap omega T. Maka persamaan dari kecepatan itu ini. Ini namanya persamaan dari kecepatan. Teman-teman, kapan kecepatan itu maksimum? Ya, Vmax gitu. Kapan? Apabila ini maksimum itu jika nilai dari cos omega T itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Saya garis dulu ya, biar. Jadi kecepatan maksimum terjadi apabila nilai cos omega T sama dengan 1. Maka rumus kecepatan maksimum ini kan 1 ya, ini 1 berarti A dikali omega dikali 1 ya tetap saya balik ya, omega dikali A gitu. Nah, ini rumus dari mencari sebuah kecepatan maksimum. Oke, paham ya teman-teman? Nah. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya tentang percepatan ya. Sini aja lah ya. Di sini aja. Persamaan percepatan. Oke. Percepatan itu mempunyai simbol apa teman-teman? Simbolnya ya, percepatan itu simbolnya A ya. A itu teman-teman turunan kedua dari sebuah fungsi posisi atau simpangan terhadap waktu. Nah, ini juga diferensial sama kayak yang ini, tapi kuadrat ini artinya turunan kedua. Kalau teman-teman tidak suka dengan ini, teman-teman juga bisa menggunakan A itu turunan pertama ya, turunan pertama terhadap kecepatan terhadap waktu. Saya pakai yang kedua aja, coba. Saya pakai yang kedua ya. Saya pakai yang kedua. Oke. Berarti kan di sini saya tulis bawahnya aja ya biar enggak bingung. D, V-nya kita pakai yang ini. Maka dalam kurung A dikali omega kali cos alpha cos omega T. Omega T tutup kurung. Oke. Per dt. Oke. Yang diturunkan yang punya variabel T. Ini punya variabel T, ini punya variabel T? Tidak ya, berarti A sama dengan omega dikali A. Punya variabel T? Punya ya. Omega T diturunkan dapat omega, berarti di sini tambah 1 omega.
Berarti omeganya ada 2 kuadrat ya. Cos itu diturunkan jadi min. Minnya saya pindahkan ke depan. Min sin. Ya. Omeganya tetap omega T. Masih ingat teman-teman? Ini apa? Nah, saya lingkarin dulu ya. Ini masih ingat? Ini tentang apa teman-teman? Ya, itu tentang apa? Simpangan. Berarti tidak lain tidak bukan bahwa A itu sama dengan negatif A dikali omega kuadrat. Sorry. Salah ini ya. Salah. A itu sama dengan, ini kan simpangan ya. Ya, omega kuadrat dikali ada minnya ya. X ya. Tadi kan simpangan bisa X, bisa Y. Nah, nanti ada beberapa contoh soal di video yang lain karena kalau ini pakai contoh soal waktunya itu bakal panjang, teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kasus yang pertama yaitu tentang pegas ya. Ini kasus pertama, pegas. Ini ada sebuah pegas ya, ada sebuah pegas. Apabila pegas ini belum saya apa-apakan dan pada kondisi setimbang, itu logikanya tidak ada simpangan, teman-teman. Pasti simpangannya sama dengan 0 karena belum apa-apakan. Nah, suatu ketika pegas ini saya tarik dengan gaya F. Ini gayanya saya tarik. Otomatis pegas di sini ya, pegas di sini itu terjadi berpindah ya. Masanya itu berpindah sejauh X. Nah, X ini adalah simpangan, teman-teman. Nah, disinilah faktornya. Faktornya dia harus punya gaya pemulih. Gaya pemulihnya karena X-nya ke sana, ini arah X-nya ke sana, maka gaya pemulihnya dia harus berlawanan arah. Disinilah FP. Ya kan? Supaya apa? Supaya terjadi GHS, teman-teman. Jadi bayangin aja nih, ini saya tarik ya, saya tarik F gitu kan, saya tarik F, saya lepasin, pasti ini nekan, di kondisi tertentu ini balik lagi, udah jauh lagi, sudah simpangan lagi, balik lagi, bolak balik. Nah, bolak balik ini disebut gerak harmonik sederhana GHS. Faktor apa? Karena gaya pemulih. Kalau begitu, gaya pemulih itu FP gitu ya. Itu sama dengan negatif KX. K di sini ya konstanta pegas. Nanti kita coba kita buat contoh. Oke, paham? Coba kita analisis pada posisi ini, teman-teman ya. Kita analisis pada posisi ini. Ketika saya menganalisis pada posisi ini ya. Ya, waktu saya pegang ada gayanya gitu ya. Sini saya ada waktu ada gayanya. Berarti logikanya gaya tarik gaya saya itu sama dengan gaya pegas nih. Berarti di sini F itu sama dengan gaya pemulih. Iya. Ya kan? Kecuali sudah saya lepas. Kalau saya lepas yang ada hanya gaya pemulih ya. Tapi kalau masih ada gayanya gitu ya. Masih ada gayanya ya. Saya lingkarin aja gitu. Nah, posisi ini berarti kayak ini aja. Oke, masih ada gayanya ya. Kalau nah posisi ini berarti F sama dengan VP. Nah, F di sini kan tidak lain tidak bukan itu apa? Hukum Newton kedua ya teman-teman, M dikali A. Sedangkan VP di sini negatif K dikali X. Paham sampai sini? Iya. Ini di sini M kali A tetap negatif K kali X. Kok sama ya? Oh, saya pindahkan sini aja dulu. Takut tidak cukup ya. Saya tulis ulang dulu ya. M dikali A sama dengan min KX. Oke. A itu tadi apa teman-teman? Percepatan. Percepatan itu tadi persamaan sebelumnya ini. Yaitu tentang M dikali negatif omega kuadrat dikali X sama dengan negatif KX. Ini persamaan
sebelumnya ya. Masih ingat ya yang kita sudah temukan. Wah, tidak nampak ini. Kita temukan dulu. Oke, nampak ya. Wah, blur. Oke. Kemudian negatifnya saya coret, X-nya saya coret, maka sisa M-nya saya pindahkan. Berarti menjadi pembagi ya. Menjadi pembagi. Oke, kita jadi pembagi. Maka omega kuadrat sama dengan K per M. Iya. Berarti omega sama dengan apa? Omega sama dengan akar K per M. Terus gimana cara mencari frekuensi? Pertama, kita buat omega itu saya rubah menjadi 2πf. Pakai warna lain coba. Omega ini saya ganti menjadi 2pi dikali frekuensi. Sama dengan akar K per M. Nah, kalau saya yang ditanya frekuensi, maka 2pi-nya pindah, ya kan? Sama dengan 1/2pi dikali akar K per M. Oke, paham ya? Bagaimana kalau yang ditanya periode? Yang ditanya periode. Yang kedua ya. Yang ditanya periode T gitu ya. T sama dengan entahlah. Yang ditanya periode. Nah, ketika yang ditanya periode masih ingat hubungan periode dengan frekuensi? Ya, berbanding terbalik, teman-teman. Ya udah, kalau begitu kita tinggal balik aja. T ini saya balik menjadi 2pi per 1 ya. Terus ini saya balik menjadi akar M per K. Dibalik semuanya. Berarti T sama dengan 2pi akar M per K. Oke. Ini aplikasinya. Nah, bagaimana aplikasi di Bandul? Oke, kita bahas nih kasus yang kedua, yaitu tentang di Bandul. Kasus kedua ini kalau saya buat 2 cukup ya, insyaallah cukup ya, mudah-mudahan cukup. Jadi kalau di Bandul itu teman-teman sama kita coret gini ya bandulnya. Oke, kita pakai warna ini coba. Oke teman-teman, di bandul itu sudutnya sangat kecil ya. Ini alfa gitu ya. Alfanya itu sangat kecil gitu ya. Sorry, ini tandanya salah. Alfanya itu sangat kecil dari 10 derajat. Sehingga kita buat analisis. Kalau di sini L, maka di sini juga L. Maka di sini ada yang namanya gaya berat atau Mg gitu ya. Mg di sini kita buat, berarti kalau di sini alfa ya, ini kan sudut sahadap. Kalau sudut sahadap berarti di sini juga Mg ya. Mg cos alfa, sedangkan yang di sini ini kan sudutnya berhadapan ya. Berarti di sini Mg sin alfa. Jadi Mg sin alfa ini sebagai gaya pemulihnya. Ya. Berarti Mg cos itu ya tegak itu. Nah, coba teman-teman analisis. Kalau begitu sejauh ini ke sini itu simpangan. Ini kan jadi miring ya, ada apa namanya busur ya, ada busur. Cuma ini yang kita pakai bukan busurnya tapi simpangannya. Karena sudutnya sama kecil, maka saya anggap busurnya sama dengan X ya. Kalau saya buat segitiganya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ini agak sulit ini. Biasanya soal-soal seperti ini nih soal-soal olimpiade. Kita buat segitiganya ini. Kayak gini nih. Ini X, ini L.
ya. Ini X, ini L. Oke, kita coba. Berarti kalau yang ditanya sin alpha gitu ya, sin alpha berarti X per L ya, per L. Karena sudutnya di atas ini nih teman. Nah, sudutnya di atas ini. X per L. Ini L. Oke. Nah, coba sekarang kita analisis pakai kaidah yang ini teman-teman. Pakai kaidah yang ini. F itu sama dengan gaya pemulih, ya kan? Gaya pemulih. Berarti F di sini M dikali A sama dengan, ya. Oh sorry, gaya pemulih itu harus tandanya negatif ya teman-teman. Ini tadi harus negatif. Ini harus negatif. Oke, negatif ya. Berarti negatif MG sin alpha. Ya kan? M-nya saya coret. M-nya saya coret. A-nya itu berubah menjadi apa? Negatif omega kuadrat dikali X ya. Sama dengan negatif G sin alpanya berubah menjadi X per L. Iya, X per L. Ya, X per L. X-nya saya coret. X saya coret, negatifnya saya coret. Maka kita dapatkan apa teman-teman? Omega kuadrat itu G per L. Saya ingin cari frekuensinya, jadi saya rubah dulu. Ya, pertama 2pi dikali frekuensi. Oh sorry, jangan terburu-buru dirubah. Berarti gini aja biar cepat ya. Omega itu sama dengan akar G per L gitu ya. Berarti kalau saya rubah ini menjadi frekuensi, maka 2pi dikali frekuensi sama dengan akar G per L. Frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per L. Ininya pindah. Oke ya. Nah, kalau saya mencari periode, contohnya periode. Kita mencari periode. Kita cari periodenya gimana? Ya udah sama aja sih sebenarnya, 2pi dibalik aja ya, dibalik. Periode dibalik aja, ini mah gampang ini. 2pi dibalik menjadi gini ya, 2pi per 1. Akar G per L ini jadi L per G. Jadi periode sama dengan 2pi akar L per G. Oke, kita ke contoh soal. Oke, kita langsung ke contoh soalnya teman-teman. Example gitu ya. Example. Kelihatan enggak? Kelihatan, insya Allah sih kelihatan. Oke, example. Di example ini saya pakai pegas saja ya. Nanti di lain kesempatan saya buat pakai bandul. Saya usahakan nanti ulangannya pakai pegas saja lah. Ya. Diketahui sebuah pegas memiliki ya langsung sebuah pegas memiliki konstata 100 Newton per meter gitu ya. Iya kan, Newton per meter ya. Dan digantungi massa dan digantungi massa. Sorry tulisannya jelek. Nah, tidak apa-apa ya, yang penting bisa dibaca aja. Berapa ini kira-kira? 25 aja, 25 kilo gitu ya. Iya, bisa 25 kilo. Pertanyaannya adalah tentukan besar
besar periode dan frekuensi ya. Supaya lebih enak saya cari dulu dengan frekuensinya ya. Saya cari frekuensinya dulu. Pertama yang diketahui di dalam soal, K sama dengan 100 Newton per meter. Kemudian massa sama dengan 25 kg. Oke, langkah pertama ditanya adalah saya cari frekuensi dulu ya. Frekuensi tadi kita temukan apa teman-teman? 1/2 pi dikali akar apa, ayo, K per M. 1/2 pi tetap, ya kan? Akar K per M itu kita dapatkan akar K-nya 100/25. Sama dengan 1/2 pi ya. 100 dibagi 25 itu dapat 4, akar 4 itu 2. Jadi 2 ya. Jadi kita coret. Maka jawabannya adalah 1/pi. Oke. Betul lah ya? Betul ya? Oke. Kita cari tentang periodenya. Sekarang cari periodenya. Period gitu ya. Simbolnya T. T sama dengan apa tadi? 2 pi akar apa? M per K. 2 pi akar M-nya berapa? 25/100. Itu sama dengan 2 pi akar 1/4 ya. Akar 1/4 itu ya 1/2. 2 pi dikali 1/2. Saya coret 2-nya maka sisa pi. Ini membuktikan bahwa periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Coba lihat baik-baik. Periodenya pi. Frekuensinya berapa? Ini kan? Oke. Periode sama dengan 1/pi. Nah, ini kita balik itu menjadi 1 dikali pi per 1. Nah, dapatnya pi. Benar enggak periodenya pi? Tuh, benar. Ini membuktikan bahwa ada hubungan tertentu antara frekuensi dengan balik. Enggak percaya kita pakai frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 per periode. Periodenya apa? Pi. Berarti frekuensi sama dengan 1/pi. Tuh, sama kan? Oke, semoga teman-teman paham, semoga teman-teman bisa memahami pelajaran hari ini. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe materi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan saya ucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.